Perkenalkan, nama saya Valencia Pangisti, NIM 1804348. Pada kali ini saya membuat webinar video presentation untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen untuk tugas yang ke-6. Yang pertama dari buku Balzan. Pertanyaannya, how have network contributed to the digital divide? Jawabannya, kesenjangan digital menggambarkan manfaat yang diberikan oleh komputer dan akses internet untuk semua orang. Jaringan telah memberikan kontribusi pada kesenjangan digital dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, dan bagi orang yang memiliki akses internet. Oleh karena itu, menutup gap antara orang yang memiliki akses internet dan orang yang tidak dapat tersambung dengan internet. Pertanyaan yang kedua, what is network convergence and why is it important to a business? Jawabannya, konvergensi jaringan adalah koeksistensi yang efisien dari komunikasi telepon, video, dan data pada satu jaringan. Konvergensi jaringan penting bagi bisnis karena dapat menurunkan biaya komunikasi untuk bisnis sekaligus meningkatkan cara individu untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, memberikan kemudahan bagi suatu bisnis dalam menggunakan satu jaringan untuk semua jenis layanan komunikasi. Pertanyaan yang ketiga, what are the advantages of mobile business? Jawabannya, manfaat dari bisnis seluler yaitu yang pertama, dapat memperluas pasar, yang kedua, memudahkan pembelian di mana saja dan kapan saja, yang ketiga, pelanggan dapat memperoleh informasi tentang suatu produk secara spesifik, yang keempat, mengurangi biaya telekomunikasi, waktu transaksi, dan penerimaan produk, yang selanjutnya, dapat mengetahui perbandingan harga. Yang terakhir, memudahkan komunikasi antara penjual dengan pembeli. Pertanyaan selanjutnya dari buku Kelly. In your opinion, is the mobile or digital wallet a good idea? Why or why not? Mobile digital wallet adalah aplikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi secara online melalui smartphone, yang manfaatnya hampir sama dengan kartu kredit. Menurut saya, iya. Mobile atau digital wallet adalah ide yang bagus karena dapat memberikan kenyamanan dalam membayar barang dan jasa melalui smartphone. Mobile wallet juga dapat mengelola semua kartu kredit, kartu keanggotaan, dan kartu hadiah, serta dapat meminimalkan penipuan. Hal ini karena mobile wallet biasanya lebih sulit dicuri atau disalin dibandingkan kartu fisik dan uang tunai. Pengguna mobile wallet dapat diakses melalui aplikasi smartphone. Mobile wallet juga tersedia histori transaksi yang dapat mempermudah pengguna dalam mengatur anggaran. Pertanyaan yang kedua, discuss how mobile computing can solve some of the problem of the digital divide. Jawabannya, teknologi komputasi seluler memberikan energi yang memungkinkan pengguna mengakses internet kapan dan di mana saja melalui perangkat seluler tanpa PC. Hal ini tidak hanya menguntungkan bisnis, tetapi juga memberi peluang untuk menutup kesenjangan digital. Orang-orang dapat mengunduh video dan artikel ke ponsel, netbook, dan sebagainya, dan juga dapat melatih orang-orang yang memiliki keterbatasan kemampuan dalam mengakses komputer atau internet. Pertanyaan selanjutnya masih dari buku Kelly. Describe the four major threats to the security of wireless network. Yang pertama, rogue access point, titik akses yang tidak sah ke jaringan organisasi yang tidak dikelola oleh administrator jaringan organisasi, seperti orang yang melakukan peretasan terhadap perangkat seluler. Yang kedua ada wire driving, tindakan mencari WLAN ketika jaringan dijalankan di sekitaran kota atau tempat tertentu, seperti jika menyalakan hotspot seluler, maka orang lain dapat memperoleh internet gratis. Yang ketiga ada eavesdropping, dalam sinyal komunikasi nirkabel disiarkan melalui gelombang radio. Orang yang tidak berwenang dapat dengan mudah mengambil pesan, mengakses panggilan telepon organisasi, email, konferensi video, dan data rahasia
lainnya. Yang keempat ada radio frekuensi jamming, gangguan pada sinyal radio melalui penggunaan sinyal frekuensi tinggi pada frekuensi reguler. Seseorang atau perangkat yang dengan sengaja atau tidak sengaja mengganggu transmisi jaringan nirkabel. Pertanyaan yang kedua, which of the four threats is the most dangerous for the business? Which is the most dangerous for an individual? Support your answer. Dari 4 ancaman yang dijelaskan sebelumnya, menurut saya yang paling berbahaya bagi bisnis adalah rugi access point, karena dapat merusak keamanan jaringan perusahaan dengan kemungkinan mengizinkan akses tertandingi ke jaringan oleh pengguna atau klien manapun di area terdekat, serta dapat mengganggu pengoperasian jaringan perusahaan. Dari 4 ancaman yang sudah diuraikan di atas, menurut saya yang paling berbahaya bagi seorang individu adalah eavesdropping atau penyadapan, karena dapat mengancam keamanan data dan informasi pribadi melalui jaringan komunikasi. Hacker akan mencuri data yang tidak transkripsi dan dikirim melalui jaringan data. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.